Belum lama ini Cina pernah menuntut Indonesia untuk menyetop pengeboran minyak dan gas bumi di Laut Natuna Utara. Sebuah surat dari diplomat Cina kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia menuntut Indonesia menghentikan pengeboran di rig lepas pantai di sana. Cina berdalih lokasinya berada di wilayah yang diklaim milik Cina. Tentu saja tuntutan Cina tersebut meningkatkan ketegangan antara Indonesia dengan Beijing. Sebetulnya berapa cadangan migas di Natuna dan atas dasar apa Cina berani mengklaim? Cina sendiri memiliki klaim yang luas atas perairan Laut Cina Selatan dan bersengketa dengan sejumlah negara di kawasan tersebut. Sementara itu Indonesia mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan tersebut zona ekonomi eksklusifnya menurut Konvensi PBB tentang hukum laut. Indonesia menamai wilayah tersebut dengan Laut Natuna Utara pada tahun 2017. Dengan payung hukum itu, Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di sana. Perairan tersebut memang kaya akan sumber daya alam. Cadangan migas di Natuna Utara juga tak bisa disepelekan. Menurut laporan Kementerian ESDM, cadangan migas di Laut Natuna Utara cukup besar. Cadangan minyak bumi terbukti di Laut Natuna Utara sebesar 92,63 juta standar barel atau Million Stock Tank Barrel (MMSTB). Sementara itu cadangan potensial minyak bumi di Laut Natuna Utara adalah 137,13 MMSTB. Cadangan potensial itu terdiri dari cadangan harapan sebesar 88,90 MMSTB dan cadangan mungkin 48,23 MMSTB. Di sisi lain, cadangan gas bumi terbukti di Laut Natuna Utara adalah 1045,62 juta kaki kubik atau billion of standard cubic feet. Peta baru Cina ini dirilis Kementerian Sumber Daya Alam Cina pada Senin 28 Agustus 2023. Di peta tersebut, Cina mempertahankan klaim klasiknya yang disebut sebagai 9 garis putus-putus atau 9 dash line di kawasan Laut Cina Selatan. Hal terbaru dalam peta ini adalah masuknya kawasan laut bagian timur Taiwan sehingga menambah 1 garis putus dari 9 menjadi 10 garis putus-putus. 10 garis putus-putus dalam peta baru Cina ini juga memperluas klaim atas wilayah laut yang berbatasan dengan Filipina. Peta baru Cina ini akan menguasai seluruh kepulauan Spratly yang termasuk di dalamnya kelompok Pulau Kalayan. Lebih dari 400 warga sipil Filipina termasuk 70 anak-anak tinggal di Pulau Pagasa. Peta standar Cina 2023 ini mencakup wilayah-wilayah yang disengketakan, termasuk klaim atas Arunachal Pradesh, wilayah Aksai Chin, Taiwan, dan Laut Cina Selatan. Di kawasan Laut Cina Selatan, batas negara Cina juga mencaplok wilayah sengketa maritim di dalam zona ekonomi eksklusif Malaysia, dekat Sabah dan Sarawak, Brunei, Filipina, Indonesia, dan Vietnam. Cina masih berpendirian pada basis sejarahnya sendiri dalam menentukan batas wilayah, khususnya di Laut Cina Selatan, menggunakan 9 garis putus-putus. Cina juga tidak mau menerima putusan pengadilan arbitrase permanen tahun 2016. Filipina dan Malaysia ikut bergabung dengan India dalam bersikap terhadap peta baru Cina. Peta ini disebut-sebut telah mencaplok wilayah daratan yang bersengketa dengan India dan wilayah maritim di dalam zona ekonomi eksklusif Malaysia, Brunei, Filipina, Indonesia, dan Vietnam. Malaysia tidak mengakui klaim Cina di Laut Cina Selatan seperti yang diuraikan dalam Peta Standar Cina edisi 2023 yang mencakup wilayah maritim Malaysia, kata Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam sebuah pernyataan. Kemenlu Malaysia tidak menganggap peta tersebut memiliki dasar hukum yang mengikat.
Malaysia tetap berpegangan pada peta terakhir 1979. Masalah ini perlu ditangani secara damai dan rasional melalui dialog dan diskusi berdasarkan hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS tahun 82, tambah pernyataan Kemenlu Malaysia. Dalam UNCLOS 1982 disebutkan ketetapan tentang batas tiap negara, termasuk wilayah perairan yang meliputi perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, dan laut lepas. Hal serupa juga disampaikan Departemen Luar Negeri Filipina. Upaya terbaru untuk melegitimasi kedaulatan dan yurisdiksi yang diklaim oleh Cina atas fitur-fitur dan zona maritim Filipina tidak memiliki dasar di bawah hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS tahun 1982, ujar pernyataan Departemen Luar Negeri Filipina, DFA. Pengadilan Arbitrase Permanen pada tahun 2016 telah membatalkan 9 garis putus-putus, tambah DFA. Oleh karena itu, Filipina menyerukan kepada Cina untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mematuhi kewajibannya di bawah UNCLOS dan putusan arbitrase 2016 yang bersifat final dan mengikat, kata DFA. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan posisi Indonesia selalu konsisten pada hukum UNCLOS 1982. Posisi Indonesia ini bukan posisi yang baru, tapi posisi yang selalu disampaikan secara konsisten, yaitu bahwa penarikan garis apapun, klaim apapun yang dilakukan harus sesuai dengan UNCLOS 1982, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Indonesia tidak secara terbuka menentang Cina dalam perselisihan Laut Cina Selatan. Namun pemerintah selalu menegaskan bahwa perairan Natuna Utara adalah wilayahnya. Dalam konferensi negara-negara ASEAN dengan Cina, Presiden Jokowi disebut meminta Xi Jinping menghormati hukum internasional. Akan tetapi di luar komentar diplomatik, Indonesia dilaporkan menempuh langkah strategis untuk memperkuat pertahanan di Natuna Utara. Indonesia berencana membangun pangkalan militer di Natuna. Alasannya untuk menjaga kedaulatan yang dalam kasus Natuna Utara berhadap-hadapan langsung dengan Cina.